Oke lo guys, and welcome back to my channel Kironima. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan video sebelumnya atau lanjutan anime Shinigami season 2 versi web novel. Oke, di sini kita bakal membahas berdasarkan web novelnya ya guys. Nah, tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu supaya saya semakin semangat dalam mengupload video. Dan jangan lupa kalian aktifkan notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja tanpa basa-basi, ini dia. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君弱いもん。 Oke, di sini kita bakal memasuki chapter 114 lanjutan anime episode sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum lihat video sebelumnya, kalian bisa cek aja videonya di playlist supaya kalian bisa memahami alur cerita di video ini. Ketika aku berpikir siapa yang tiba-tiba muncul, mereka mengatakan sesuatu yang aneh. Tuan pahlawan, Raja Iblis pertama katamu, jika kau berbohong harusnya sedikit lebih baik, ucap Rodias. Nah, jadi di scan terakhir kita sudah melihat kemunculan para utusan Dewa Iblis yang telah mengacaukan di kota Wimberg. Nah, tapi di akhir kita sudah melihat ada bala bantuan, yaitu Raja Iblis pertama, Sinus, dan mantan pahlawan yaitu Raja Iblis pertama itu Lucius ya. Tapi tanduk itu jelas sesuatu yang mirip dengan kita. Namun demikian, Raja Iblis pertama katamu, Rodias pun agak sedikit meragukannya. Selain Rodias, iblis-iblis yang mendengarkan kata-kata Lucius takjub dan terkejut. Nah, jadi selain Rodias itu semacam ada terintimidasi ya dengan kemunculan dari si Raja Iblis pertama, si Lucius ini. Hanya Lucius sendiri yang tertawa dengan acuh tak acuh. Ya, tidak heran kau tidak bisa mempercayainya, balas si Lucius. Sepertinya kau tidak bisa membaca situasinya. Aku tidak tahu apa identitas kalian yang sebenarnya, tapi karena kamu datang ke sini, kamu siap untuk matikan, ucap Rodias. Menerima intimidasi yang luar biasa dari Rodias, bahkan Zero dan Zorua yang bertarung melawan monster tetap merasa terkejut dengan ketenangan Zenos dan Lucius yang sama sekali tidak goyah. Nah, jadi di sini Zero dan Zorua itu terkejut ya melihat si Zenos dan Lucius itu sama sekali nggak gentar guys ketika mendapatkan skill intimidasi dari si Rodias ini. Yang sebelumnya kita sudah lihat Zero dan Zorua aja sudah kewalahan ketika melawan si Rodias ini, karena Rodias ini salah satu utusan Dewa Iblis yang kekuatan tempurnya paling kuat di sini. Lucius Dono, aku akan mengambil tempat ini. Aku akan memintamu untuk menjadi lawan monster itu. Ketika para monster menyerang Zenos dan Lucius, kemudian Lucius menusuk monster-monster itu dengan pandangan dingin yang mengejutkan. Berisik. Dengan satu kata itu, para monster pun terdiam. Mereka bahkan berhenti bergerak. Jadi si Lucius ini mengeluarkan semacam skill yang membuat lawan-lawannya nggak bisa bergerak guys. Waduh, OP ini udah jelas OP. Monster seharusnya kehilangan alasan mereka, tapi itu adalah hasil dari mengikuti insting mereka yang tersisa. Rodias yang benar-benar terganggu di depan kekuatan Lucius dan Zenos. Kemudian tiba-tiba di pinggangnya dengan pedang hitam pekat Zenos melancarkan serangannya ke arah Rodias. Rodias dengan cepat mencoba melarikan diri, tetapi Zenos tidak bisa membiarkannya. Kau kehilangan kesempatan untuk menyerang. Kemudian dari sana gelombang serangan Zenos terus berlanjut. Rodias mati-matian berusaha mencegah Zenos untuk menyerang, tetapi pedang halus Zenos bergerak seperti angin ya, dan dengan mudah menyelinap melalui pertahanan Rodias. Konyol. Dengan kekuatan yang diberikan oleh Dewa Iblis kepadaku, mana mungkin aku kalah, gumam Rodias. Nah, di sini Rodias pun langsung kewalahan guys ketika menerima serangan dari Zenos. Oh, apakah kau masih ingin pergi? Zenos menyeka darah yang ternoda di pedangnya yang halus. Kemudian ia bertanya pada Rodias yang sudah terjatuh di tempat. Ketenangan itu hanya diperbolehkan untuk individu yang kuat. Dan sekarang Rodias
Rodias berada di posisi di bawah tersebut. Dan sekarang terbalik ya. Si Rodias sudah dipandang rendah oleh si Lucius dan Zenos. Dengan kekuatan yang aku terima dari Dewa Iblis, kami para utusan dikalahkan. Ketika Rodias berdiri dengan semua energinya yang terkumpul, ia melahirkan sejumlah besar pisau di sekitarnya. Ini adalah semacam skill, dan itu bukan hanya pisau biasa. Pisau khusus dengan berbagai atribut dan efek yang ditambahkan ke masing-masing. Sekarang kau tidak akan bisa menghindar, matilah. Saat Rodias mengeluarkan skill tersebut, pisau pun terbang menuju arah Zenos. Menatap pisau dengan tenang, Zenos pun meloncat dari tempatnya, tetapi pisau mengejar dia tanpa berhenti. Pisau itu akan terus mengejarmu sampai itu akan menusukmu, ucap Rodias. Zenos hanya mengangguk sambil menghindari gerombolan pisau tersebut dan mengeluarkan skill Black Hole atau lubang hitam. Apa? Tiba-tiba ruang hitam legam diciptakan antara Zenos dan pisau tersebut, dan pisau pun tersedot ke ruang tersebut dan menghilang. Chain rantai kegelapan. Apa? Rantai kegelapan pun tiba-tiba diarahkan ke arah si Rodias. Dan Zenos tidak berhenti di situ, ia terus menggunakan sihir. Rantai hitam tersebut memanjang dari Zenos dan menahan tubuh Rodias. Dia mati-matian mencoba melepaskan ikatannya, tetapi rantai hitam tersebut tidak mau putus. Dengan tenang, Zenos pun mengayunkan pedangnya yang halus ke arah Rodias yang meronta-ronta. Apakah kamu kecewa? Waktu yang menyenangkan sudah berakhir. Dan dengan demikian, Rodias pun ditahan oleh skill tersebut dan tidak bisa melawan. Waduh, Rodias yang salah satu utusan Dewa Iblis pun kalah dengan gampangnya oleh si Zenos ya guys, atau si mantan pahlawan ini. Tidak peduli berapa banyak aku membunuh, aku tidak mungkin berakhir seperti ini. Oke, kita lanjut. Dan di sini kita pindah scan. Aku sudah mengalahkan banyak monster, tetapi ini tidak ada habisnya. Ksatria Suci Hitam membakar semua monster yang mendekat dengan Black Flame Magic atau api hitam miliknya sendiri. Jika kita terus seperti ini, kekuatan fisik dan sihir kita akan mencapai batasnya. Elemina yang dibalut dengan dua sihir, api hitam dan gunturnya, memotong monster berbentuk naga yang mendekat di depannya menjadi dua dengan pedang di tangannya. Petualang kelas S lainnya tidak bisa bertarung dengan tenang seperti yang mereka miliki sekarang. Dan ketidaksabaran mulai muncul secara bertahap di wajah mereka. Dan jadi mulai panik guys, karena para monster ini udah muncul tapi nggak ada habis-habisnya. Dan rata-rata monsternya itu kelas S ya. Dan toh lawan mereka bukan hanya monster lama, tapi monster kelas S. Divisi sihir yang dipimpin oleh Florio juga ada di belakang petualang kelas S dan pasukan hitam Abyssal. Tetapi kekuatan sihir mereka juga mulai habis. Flame Rain atau hujan api. Abel yang dulu pernah menjadi pahlawan tiba. Semua orang yang bertarung di tempat termasuk Elemina memberikan ekspresi terkejut pada para bantuan yang tiba-tiba tidak dikenal. Nah, jadi di sini tiba-tiba muncul ya si Abel, salah satu mantan pahlawan. Tanpa khawatir tentang mereka, Abel menebas monster dan segera membuang tubuh mereka di dekatnya dengan satu pedang. Kecepatan pemusnahan Abel dan yang lainnya luar biasa, dan jumlah monster berkurang dengan cepat. Meskipun aku mati sekali, jika kau bertemu Sechi, sesuatu yang seperti ini tidak ada artinya, ucap Abel. Monster yang berhadapan dengan Abel adalah salah satu dari Kaisar Kong dan menatap Kasumi dengan ekspresi yang terkejut. Dan kemudian Kaisar Kong yang berada di sisi lain juga membuka mulutnya. Oh, aku Hauda. Ya, aku tahu. Kamu adalah ayah Saria kan? Ucap Abel. Waduh, jadi ini ayahnya Saria kah? Aku tidak mengerti bedanya. Bagaimana Kasumi-san bisa membedakan mereka? Ucap orang tua Sechi. Nah, jadi ada orang tuanya Sechi juga yang di sini. Karena sebelumnya para mantan pahlawan dan Raja Iblis pertama itu ditugaskan untuk menjaga kedua orang tua Sechi ya.
dan mereka tiba di Winged Guys. Waduh, dan di sini mereka pun orang tua Sechi kebingungan ya mengetahui si Kasumi bisa tahu kalau si Kaiser Kong atau gorila ini adalah orang tuanya atau ayahnya Sechi guys. Dan sedangkan Saria yang sekarang penampilannya juga berbeda ya guys daripada gorila ya, karena sebelumnya juga sudah memakan buah evolusi. Aku tidak pernah mengira lawanku bisa diidentifikasi sebagai monster, tapi masa bodoh. Dan apa yang akan kamu lakukan? Apakah kau masih ingin bertarung? Tanya Abel. Tidak. Mari kita berhenti. Bertemu kenalan dengan cucuku atau Saria. Aku tidak ingin bertarung. Dan ini terjadi karena ada skill pencucian otak di para monster. Karena mendengar nama Saria dan itu membuatku tidak ingin bertarung dengan kalian. Apa? Cuci otak. Nah jadi ini para monster ada yang terkena cuci otak ya guys atau digerakkan. Ketika dia mengatakan itu, kerumunan monster lain telah bergegas ke Abel dan yang lainnya. Setelah mengkonfirmasi itu, Abel memanggil dua Kaiser Kong lagi sambil menghadapi monster yang menyerang. Kalian bilang cuci otakmu sudah rusak. Bisakah kau membantu kami? Nah tapi si Kaiser Kong ini skill cuci otaknya udah berhasil dilepaskan. Aku bantu. Ngomong-ngomong, namaku adalah Sunny. Aku Ham. Waduh, namanya aneh-aneh ya. Sunny sama Ham. Kenapa namamu sangat keren? Ucap Abel. Sementara Abel mengerahkan seluruh kekuatannya, ia juga mengalahkan banyak monster. Ia bekerja sama dengan orang tua Saria atau Kaiser Kong si Sunny ya. Sebagai hasilnya, kerjasama antara Abel dan rekan-rekannya dan Kaiser Kong membuat pukulan dan memukul mundur para monster. Dan ya, monster pun mulai berkurang dengan sangat cepat. Oke, sementara seperti itu dulu kelanjutannya. Jadi di sini kita sudah melihat pertempuran dari bantuan para mantan pahlawan Raja Iblis dan yang lainnya. Dan di sini fakta mengejutkan kalau orang tuanya orang tuanya Saria juga muncul. Dan ya, gorila ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.